Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azam Ulwan, NIM 185200104. Di sini sebelum memulai laporan kertas kerja pada modul 9 penyelesaian pemeriksaan lab audit, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Di sini saya akan langsung mulai pada pembahasan pertama, yakni ada jurnal di sini terdapat jurnal koreksi dan reklasifikasi atas hasil kerja modul dari modul 2 sampai modul ke-8. Di sini saya sudah memberi catatan. Catatannya di samping tabel kredit. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 8 itu modul 2 dan seterusnya. Ada modul 3, modul 4 hingga akhir modul 8. Oke, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu penjualan. Di sini di dalam modul 2 terdapat jurnal koreksi yang dimana terdapat penjualan kredit atas PT Krakatau. Di sini kita bisa melihat pada tanggal 28 Desember sebesar 11 juta. Dibuktikan dengan tercatat 2 kali sehingga jurnalnya penjualan di debit 10 juta, PPN keluaran 1 juta dan pada piutang usaha PT Krakatau 11 juta. Kemudian nomor 2 di sini piutang usaha PT Usaha Lancar. Jurnal koreksi ini terjadi karena kita bisa lihat di halaman 56 terjadi salah catat sebesar 220 juta, seharusnya 22 juta. Sehingga jurnalnya piutang usaha PT Usaha Lancar 198 juta rupiah pada penjualan 180 juta rupiah dan PPN keluaran 18 juta rupiah. Kemudian di nomor 3 terdapat jurnal koreksi pada penjualan PT Sejahtera. Di sini kita bisa melihat di halaman 56 adanya penjualan batal ketika dikirim ke gudang, sehingga kita bisa menjurnal yaitu penjualan 20 juta rupiah, PPN keluaran 2 juta rupiah pada piutang usaha 22 juta rupiah. Kemudian nomor 4 terdapat jurnal koreksi kesalahan pencatatan pelunasan piutang. Kita bisa melihat di halaman 57 nomor 11 adanya kesalahan catat. Seharusnya ada pelunasan piutang sehingga jurnalnya yaitu piutang usaha PT Zebra Pratama 15 juta rupiah pada piutang usaha PT Lestari 15 juta rupiah. Kemudian kita lanjut di nomor 5 yaitu beban piutang tak tertagih. Di sini ternyata ada jurnal koreksi karena terjadi kepailitan. Nah, kita bisa melihat pada halaman 57 nomor 13 dari situ tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 sehingga jurnalnya beban piutang tak tertagih 11 juta rupiah 11 juta rupiah piutang usaha pada piutang usaha PT Orientasi 11 juta rupiah. Kemudian memasuki nomor 6 di sini kita bisa melihat halaman 57 nomor 14 karena uang dibawa kabur sehingga jurnalnya beban piutang tak tertagih 15 juta rupiah pada piutang usaha PT Tempo 15 juta rupiah. Kemudian kita memasuki nomor 7 dan nomor 8. Di sini ada jurnal nomor 7 itu jurnal penyesuaian nilai tukar dolar ke rupiah. Bisa dilihat piutang usaha Forbox in USA 198.447.000 rupiah
pada penjualan Rp198.447.000. Kemudian nomor 8 sama, namun berbeda nominalnya. Kemudian nomor 9 kita bisa melihat adanya jurnal koreksi atas pemberian persediaan Rukovin SP1000 sebagai contoh promosi. Di sini kita bisa melihat di halaman 91 nomor 5, namun di situ belum dibukukan, sehingga jurnalnya beban promosi Rp15.910.000 pada persediaan barang jadi Rp15.910.000. Ya, nomor 10 sekarang. Di nomor 10 ini mohon maaf saya belum mencatat secara detail. Di sini jadi nomor 10 memasuki modul ketiga yang dimana terdapat jurnal koreksi atas barang konsinyasi. Di sini bisa lihat di jurnalnya yaitu pitung usaha di debit Rp35.200.000 pada persediaan barang jadi Rp31.820.000 dan PPN keluaran Rp3.182.000. Kemudian di nomor 11 ada upah langsung, yaitu hal ini terjadi atas jurnal koreksi atas pembayaran upah buruh. Kita bisa melihat di halaman 91 modul 3 nomor 6, sehingga jurnalnya yaitu upah langsung Rp15 juta pada biaya yang masih harus dibayar Rp15 juta. Nomor 12 kita adanya jurnal koreksi bisa dilihat di halaman 91 nomor 1 yaitu bahan baku provinil pada akhir tahun belum diadakan penyesuaian, sehingga di sisi lain sebelumnya itu ada persediaan yang hilang karena dicuri, sehingga belum adanya penyesuaian. Jurnalnya yaitu beban produksi tak langsung lain-lain Rp1.350.000 pada persediaan bahan baku Rp1.350.000. Kemudian yang nomor 13 bisa dilihat di modul 3 halaman 91 nomor 2, belum diterima faktur pajaknya, sehingga jurnalnya yaitu persediaan bahan baku Rp8 juta, PPN masukan Rp800.000 pada hutang usaha Rp8.800.000. Kemudian nomor 14, di sini ada jurnal koreksi atas kerusakan bahan penolong yang disebabkan banjir. Kenapa 11 juta? Karena bahan penolong itu sebuah karton box satu unit dihargai 10.000, sedangkan di sana totalnya 1.100 unit, sehingga tinggal dikalikan 1.100 dikali 10.000 sama dengan 11 juta rupiah. Jadi jurnalnya beban produksi tak langsung lain-lain 11 juta rupiah pada persediaan bahan penolong 11 juta rupiah. Kemudian nomor 16 piutang terdapat jurnal koreksi hasil cash account untuk kas kecil terdapat selisih, yaitu jurnalnya piutang lain-lain Rp200.000, kas kecil Rp200.000. Nomor 16 beban adanya jurnal koreksi juga, yaitu pengeluaran kas kecil yang belum direimburse, yaitu jurnalnya beban perjalanan dan akomodasi Rp100.000, biaya yang masih harus dibayar Rp100.000. Ini sudah memasuki di modul keempat. Langsung ke nomor 17. Nomor 17 hutang usaha. Di sini ada jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan pembayaran hutang PT Berkat. Di sini bisa lihat di halaman 94 dengan nama pemasok PT Berkat adanya salah pencatatan pada tanggal 3 Desember 2018. Jadi akunnya, jurnalnya
Hutang usaha Rp990.000 pada Bank CAB Rp990.000. Kemudian nomor 18 juga ada jurnal koreksi, yaitu kita bisa melihat di modul 4 halaman 68 atas koreksi untuk tolakan clearing nomor 1526751, yaitu jurnalnya piutang usaha Rp2.200.000 pada Bank CAB Rp2.200.000. Kemudian nomor 19 adanya jurnal koreksi untuk penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat. Kita bisa melihat di halaman 129 penerimaan kas belum dicatat, sehingga jurnalnya kurang lebih seperti itu. Kas 10.600.000 pada nomor 20, yaitu adanya jurnal koreksi. Ini udah di modul keempat ya. Jurnal koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro bulan Desember 2018. Di sini langsung saja jurnalnya Bank CAB Rp131.500.000, beban bank Rp25.000 pada pendapatan bunga Rp156.500. Kemudian di nomor 21 terdapat jurnal koreksi juga, koreksi untuk kesalahan pencatatan penerimaan piutang PT Nuansa. Jurnalnya piutang usaha Rp33.750.000 pada Bank Lopo Rp33.750.000. Kemudian nomor 22 jurnal koreksi untuk mencatat biaya administrasi bank dan jasa giro bulan Desember 2018. Jurnalnya Bank Lopo Rp52.226.000, beban administrasi Rp23.000 pada pendapatan bunga Rp75.226.000. Kemudian nomor 23 jurnal koreksi untuk tolakan clearing PT Lestari. Ini masih tetap di modul keempat, yaitu jurnalnya piutang usaha Rp3.350.000 pada Bank Lopo Rp3.350.000. Nomor 24 adanya jurnal koreksi juga untuk mencatat utang usaha, yaitu Bank Lopo Rp407.360.000, penarikan overdraft Rp407.360. Kemudian kita akan memasuki modul kelima. Modul kelima yaitu adanya jurnal koreksi. Yang pertama, beban sewa 5 juta rupiah pada sewa dibayar di muka 5 juta rupiah. Ini karena ada pembebanan sewa selama 2018 2 bulan ruko di Jakarta. Nomor 25, 26 sama, namun beda nominal dan beda keterangan. Untuk nomor 27, 28, 29 ini keterangannya sama, namun nominalnya berbeda. Jadi di nomor 27 itu beban asuransi bangunan. Kemudian kalau yang nomor 28 beban asuransi perabot dan peralatan kantor. 29 beban asuransi kendaraan bermotor. Dan di nomor 30 beban asuransi persediaan. Sudah. Jadi dari nomor 25 hingga 30 itu keterangannya, kita balik lagi, mohon maaf, keterangannya berbeda, namun apa yang dimaksudkan untuk membuat jurnal itu sama, sifatnya sama, yaitu beban asuransi yang dimaksud pada asuransi dibayar di muka. Kita memasuki nomor 31, nomor 32. Nomor 31 yaitu sama, namun atas namanya yang berbeda. Yang nomor 31 itu atas sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land, sedangkan nomor 32 itu atas sewa ruko di Mangga 2 pada Bapak Haryo. Di sini kita di akhir modul 5. Kita memasuki modul 6. Modul 6 di sini
Ada jurnal koreksi nomor 33, jurnal koreksi untuk mencatat dividen PT Big Leg dan PT Puh yang belum dicatat, yaitu jurnalnya pitung lain-lain Rp6.800.000, pada pendapatan lain-lain Rp2 juta, investasi Rp4.800.000. Kemudian nomor 34, adanya jurnal koreksi untuk mencatat pembagian laba PT Big Leg yang belum dicatat. Jurnalnya yaitu investasi Rp30 juta pada pendapatan lain-lain Rp30 juta. Kemudian di nomor 35 ini mohon maaf saya belum mendetail, langsung saja ya. Untuk ini ada reklasifikasi, yaitu jurnalnya aktiva lain-lain Rp22.500.000 pada investasi Rp22.500.000. Kemudian kita akan memasuki modul yang ketujuh. Modul yang ketujuh ini nomor 36, adanya jurnal koreksi atas pencatatan PBB tahun 2018, yang dimana jurnalnya beban lain-lain 100 juta rupiah pada bangunan dan prasarana 100 juta rupiah. Kemudian nomor 37 adanya reklasifikasi, yaitu jurnalnya aktiva tetap sewa guna usaha 160 juta rupiah, kendaraan bermotor 160 juta rupiah. Nomor 38, jurnal koreksi atas pencatatan PPN gedung yang dibangun sendiri. Jurnalnya yaitu bangunan dan prasarana 30 juta rupiah, PPN keluaran 30 juta rupiah. Nomor 39, adanya jurnal koreksi atas pencatatan penukaran kendaraan, yang dimana jurnalnya yaitu kendaraan bermotor baru 59.371.000 rupiah, akumulasi depresiasi kendaraan 16 juta rupiah, rugi aktiva tetap 4.629.000 rupiah pada kendaraan bermotor lama 80 juta rupiah. Nomor 40, jurnal koreksi atas pencatatan pembelian kendaraan dengan leasing, yang dimana jurnalnya yaitu kewajiban sewa guna usaha Rp27.981.000 pada aktiva tetap sewa guna usaha Rp27.981.000. 41, ada jurnal koreksi atas pencatatan PPNBM barang mewah dan beban lainnya, yaitu peralatan kantor Rp9.890.000 pada beban lain-lain Rp9.890.000. Kemudian 42, adanya jurnal koreksi atas pencatatan penjualan komputer, yang dimana jurnalnya yaitu akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp1.600.000, rugi aktiva tetap Rp400.000 pada peralatan kantor Rp2 juta. Kemudian di 43 terdapat jurnal koreksi atas perhitungan beban penyusutan tahun 2018. Jurnalnya akumulasi depresiasi bangunan dan prasarana 67.250.000 rupiah, akumulasi kendaraan bermotor 176.181.600 rupiah, akumulasi depresiasi peralatan kantor 16.089.200 rupiah pada depresiasi 259.520.800 rupiah. Di sini karena ada jurnal koreksi atas perhitungan beban penyusutan ya di tahun 2018. Kemudian di nomor 44 adanya jurnal koreksi untuk mencatat beban penyusutan aktiva leasing, ya di mana jurnalnya beban depresiasi Rp23.167, akumulasi depresiasi aktiva sewa guna usaha pada akumulasi ya Rp22.3.167.
Kemudian nomor 45 adanya reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke utang sewa jangka pendek, yang dimana jurnalnya yaitu kewajiban sewa guna usaha jangka panjang Rp20.480.000 pada kewajiban sewa guna usaha jangka pendek Rp20.480.000. Nomor 46 sama namun berbeda berbeda PT, nominalnya juga berbeda. Kemudian di nomor 47 terdapat jurnal koreksi untuk mencatat beban bunga leasing. Jurnalnya yaitu beban bunga Rp9.327.000 pada kewajiban sewa guna usaha jangka panjang Rp9.327.000. Itu akhir dari modul 7. Saat ini kita akan memasuki modul 8, modul akhir. Di sini nomor 48 adanya jurnal koreksi beban komisi perjalanan, yaitu jurnalnya beban komisi penjualan, buka kurung beban lain-lain, tutup kurung Rp60 juta pada perjalanan dan akomodasi Rp60 juta. 49 adanya jurnal koreksi pembelian telepon genggam untuk relasi bisnis. Jurnalnya yaitu representasi dan jamuan Rp4.500.000 pada perlengkapan kantor Rp4.500.000. Nomor 50 sama, namun keterangannya berbeda, yaitu jurnal koreksi atas penjualan kardus bekas. Kemudian nomor 51 adanya jurnal koreksi pembayaran ke rumah sakit, yaitu yang pertama saldo laba Rp10 juta, kesejahteraan karyawan Rp10 juta. Nomor 52 jurnal koreksi perhitungan PPh 21 yang belum disetor bulan Desember, sehingga jurnalnya yaitu beban lain-lain Rp63.250 pada utang pajak PPh pasal 21 Rp63.250. Kemudian nomor 53 adanya jurnal koreksi kelebihan perhitungan PPh 21, yang dimana jurnalnya yaitu utang pajak PPh pasal 21 Rp8.640.000 pada beban lain-lain Rp8.640.000. Nomor 54 adanya jurnal koreksi untuk jasa profesional akuntan, yaitu yang dimana jurnalnya yaitu jasa profesional akuntan Rp400.000 pada utang PPh 23 Rp400.000. Dari jurnal koreksi dan reklasifikasi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita akan memasuki di bagian ARP di sini ya. ARP ini sangat sangat berhubungan dengan neraca. Jadi dari neraca itu kita mengisi di ARP sini. Ya, langsung saja kita memasuki bagian ARP. Di sini peraudit kas setara kas, dan setara kas, yaitu pada 2017 Rp60.695.350, per audit 2018 Rp75.184.50. Kemudian investasi jangka panjang pada 2017 Rp1.200.000.000, 2018 Rp1.719.500.000, Bidang usaha 2017
8.922.298 2018 11.990.973.240 rupiah. Pitung lain-lain 2017 65 juta rupiah, per audit 85 juta rupiah. Persediaan di per audit 2017 yakni 1.808.167.167.30 rupiah. 2018 2.721.278.700 rupiah. Beban dibayar di muka pada audit 2017 40 juta rupiah, 2018 54.033.333 rupiah. Total aset lancar sehingga pada 2017 11.678.784.678 rupiah, sedangkan di 2018 16.969.323 rupiah. Sedangkan di sebelah kanan itu terdapat kenaikan. Nah, kita bisa dilihat ya, kursor dari atas sini sampai ke sini itu hasil dari selisih 2018 dikurangi 2017. Jadi di sini juga ada presentasenya, ada kenaikan. Kemudian kita memasuki investasi pada entitas asosiasi 2017 itu nggak ada, adanya di 2018 yaitu 425.200.000 rupiah, sehingga selisihnya ya segitu, tidak ada kenaikan. Kemudian di aset tetap ada harga perolehan akumulasi penyusutan nilai buku aset lainnya. Di sini harga perolehan itu 4.403.670.000 rupiah. 2018 6.799.069.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan 2017 472.468.000 rupiah. 2018 796.483.333 rupiah. Nilai bukunya ini didapatkan dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian nilai bukunya sudah, aset lainnya yaitu jurnalnya, yaitu 3 jurnalnya. Aset lainnya di 2017 yaitu per auditnya 386.573.000 rupiah. 2008 6.759.500 rupiah. Jadi dari harga perolehan di sini sampai di sini itu selisih dari 2018 2017, sehingga total aset ya bisa dilihat. Untuk yang aset lainnya terdapat penurunan, persennya 98,25%. Jadi total asetnya 15 miliar sekian, 23 2018 sekian, dan 7 juta. Oke, selanjutnya kita akan memasuki represent letter. Di sini mengenai represent letter yaitu hal pernyataan laporan keuangan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Sehubungan dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT Sukus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, untuk tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, standar akuntansi keuangan. Dengan ini kami menegaskan kepada saudara bahwa sepanjang kesepakatan kami, pernyataan-pernyataan berikut yang diberikan pada saat pemeriksaan saudara berlangsung adalah benar.
Di sini ada bagian umum, ada yang pertama umum, aset, kemudian kewajiban, ekuitas, hal-hal penting lainnya. Ditandatangani oleh direktur utama yaitu Distri PT Sukus. Kemudian di sini kita akan memasuki bentar ya, kita akan memindah dulu. Oke. Surat pernyataan direksi. Di sini ada surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan 31 Desember 2018. Di sini yang pimpinan direksi yaitu tadi direktur utama yaitu Distri menandatangani laporan keuangan. Kemudian kita akan memasuki dari neraca ya. Di neraca ini untuk catatannya saya belum mencantumkan, namun ketika kita mengisi di neraca ini itu hasil dari modul yang kita kerjakan. Jadi bisa dilihat dari modul kedua, ketiga, keempat, kelima apa saja yang dimaksudkan di dalam aset lancar maupun kewajiban jangka pendek. Itu. Jadi di neraca ini untuk 2017-nya mengikuti neraca awal di modul 1 ya. Di buku 1 modul pertama itu kan terdapat neraca. Sedangkan 2018 itu penyelesaian hasil dari laporan kita, karena di setiap modul ada adjustment sendiri-sendiri. Jadi disitulah berbeda dengan 2017. Ya, kita langsung membahas mengenai neraca. Neraca ini kan di aset lancar investasi saham tersedia untuk dijual di tahun 2018 1.719.500.000 rupiah. Sedangkan kita kembali lagi bahwasanya untuk yang di sebelah kanan seperti ini itu mengikuti neraca awal, maksudnya mengikuti di buku 1 halaman di modul pertama kan ada itu. Di piutang usaha ini 2018 11.990.973.240 rupiah. Kemudian piutang lain-lain 85 juta. Persediaan 2.721.278.700 rupiah. Biaya dibayar di muka 54.033.333 rupiah. Sehingga totalnya 16.585.783 rupiah. Sedangkan di 2017 11.678.784.678 rupiah. Terdapat selisih ya. Baik, di aset tidak lancar, investasi pada entitas sosial itu di 2018 425.200.000 rupiah. Aset tetap neto 6.585.667 rupiah. Aset tidak lancar lainnya 6.759.500 rupiah. Sehingga totalnya jumlah aset tidak lancar 6.434.545.167 rupiah. Sedangkan di 2017 per audit 2017 4.317.775.000 rupiah. Di sini kita memasuki kewajiban jangka
pendek di sini ya. Sebentar, ada kesalahan sepertinya ya. Oh iya, sebelumnya nanti saya minta maaf. Ya Allah, ada kesalahan. Nah, nanti saya buatnya videonya lagi ya. Baik, kita memasuki di neraca dulu ya. Kita membahas di neraca dulu. Di neraca. Jadi di sini terdapat jumlah aset di audit 2018 dan 2017 yakni 23 miliar 5.330.440 rupiah, sedangkan di 2017 15.996.559.678 rupiah. Jadi ini ya, ini aslinya memang dari hampir semua dari sini itu berasal dari ARP. Jadi ARP sini kita mengisikan angka-angka gitu. Mungkin setelah dari neraca langsung saja kita masuk ke laporan ya. Laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari ARP. Tadi yang di atas ini ada ARP bagian aset. Kemudian di bawahnya adalah ARP bagian kewajiban dan ekuitas. Di sini di ARP sini kita langsung saja di beraudit 2017. Pinjaman bank dan cerukan 200 juta. 2018 sama sehingga tidak ada selisih dan netral. Tidak ada kenaikan dan maupun penurunan. Kemudian di utang usaha 2017 1.068.203.500 rupiah, terdapat selisih terdapat selisih pada peraudit di 2018 yaitu 1.259.306.100 rupiah. Selisihnya yaitu 191.102.600 rupiah. Di utang lain-lain 29.185.800 rupiah. Di audit 2018 206.193.053 rupiah sehingga selisihnya 177.7.253 rupiah. Di utang pajak 133.753.747 rupiah, sedangkan di 2018 749.450.795 rupiah. Biaya masih harus dibayar 5.787.490 rupiah. 2018 162.088.980 rupiah. Kemudian di utang bank 2017 833.304.163 rupiah. 2018 1.299.438.759 rupiah. Utang sewa pembiayaan 30.720.000 rupiah, 82.470.500 rupiah, sehingga total kewajiban jangka pendek dari sini hingga ke sini menghasilkan 2.300.554.700 rupiah. Sedangkan di peraudit 2018 itu terdapat 3 juta sekian. Jadi di antara sini terdapat selisih. Nah, selisihnya di bagian sini. Untuk di sini ya. Jadi di ARP sini juga mengisikan dari hasil dari modul kita itu apakah benar tidak ada jurnal koreksi maupun ada. Gitu. Makanya saya kasih catatan yaitu di pinjaman seperti sini terus dan ini itu tidak ada jurnal koreksi. Jadi seperti itu. Untuk lain-lainnya
untuk utang bank, utang sewa pembiayaan. Jadi di sini ya saya bacakan biar lebih detail, menjelaskan. Utang bank 8.235.352.644 rupiah. Sedangkan di 2018 10.357.444 rupiah. Utang sewa pembiayaan 20.480.000 rupiah. Sedangkan di 2018 itu min, jadi sehingga 52.480.000 rupiah, sehingga selisihnya juga min pasti selisihnya gitu. Oh ini berupa ya selisihnya ini. Sepertinya saya salah ini, salah menghitungkan. Berarti ini ya sama dengan ini ditambah, soalnya kan ini min ditambah dengan ini. Jadi totalnya yaitu 32.000 ya, mohon maaf. Terus kemudian sehingga total ya mohon maaf sebelumnya ya, waktu memang habis tadi. Jadi saya cuma memakai aplikasi di Google ini cuman batasan waktu ini Screencastify itu cuma 5 menit. Jadi di sini tadi kan salah penghitungan. Sudah saya benarkan jadi 32 juta. Kemudian totalnya itu sekian. Totalnya 8 miliar sekian, 10 miliar sekian. Jadi selisihnya dari sini terdapat 1 miliar 867 juta 44.800 rupiah. Nah, kemudian kita akan memasuki ekuitas. Di ekuitas ini ada modal saham, nilai nominalnya itu ini 2 juta 200 sehingga per saham. Nah, sahamnya sendiri itu 1.000. Jadi harga sahamnya itu 10.000. Jadi dikalikan saja. Jadi di sini tidak ada selisih, semuanya 2 miliar 220 juta, sama dengan di 2018 per audit. Di satu laba. Nah, di satu laba ini kenapa kok hasilnya 6 miliar sekian? Karena saya mendapatkan ini dari saldo laba di modul. Saya modul berapa? Ada di modul itu, mohon maaf saya belum mencatatkan di sini. Jadi saya tulis segini sekian sehingga selisih dari saldo laba di 2018, 2017 hasilnya itu sekian. Sehingga total kewajiban ekuitas tadi 15 miliar 996 juta 559.678 rupiah. Sedangkan total kewajiban di 2018 itu peningkatannya drastis sehingga ada selisih 7 miliar. Peningkatan persennya juga meningkat drastis 44,47%. Itu. Baik, setelah itu kita akan melanjutkan ke video selanjutnya, ke laporan bagian keuangan selanjutnya. Baik, lanjut kita akan membahas mengenai di laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Di sini kita bisa melihat pendapatan usaha neto, beban pokok usaha, laba bruto, beban usaha, laba usaha, itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini tuh terdapat pendapatan usaha neto. Pendapatan usaha neto perbandingannya tuh sangat jauh. Nah, laba bruto sendiri kenapa kok menghasilkan sekian itu dari mana? Sehingga laba bruto itu rumusnya pendapatan usaha neto dikurangi beban pokok usaha. Jadi neto itu istilahnya tuh bersih ya, pendapatan usaha bersih gitu.
Jadi ya, dikurangi beban pokok usaha, beban utama di usaha tersebut. Jadi laba brutonya sekian, 9 miliar sekian dan 2017 sekian. Selisihnya di sini sangatlah jauh. Alhamdulillah ada peningkatan di 2017 dari 2018. Sedangkan beban usaha itu 2 miliar 485 juta 983 1.421, sehingga di 2017 1 miliar 858 juta 952.040 rupiah. Laba usahanya sama, laba usahanya ini yang tadi itu laba bruto. Setelah itu kita laba usaha. Laba usaha yaitu dari laba bruto dikurangi dengan beban usaha. Jadi namanya laba usaha. Bruto itu sepertinya itu kotor, itu laba kotor. Kalau pendapatan usaha itu bersih. Kemudian ada pun pendapatan beban lain-lain ya. Beban lain-lain bisa dilihat keuntungan selisih kurs ya 120.600. Kerugian keuntungan nasi tetap 2 juta. Pendapatan bunga sekian. Jadi di sini itu ada penambahan pendapatan lain-lain. Ini min semua, negatif semua. Pendapatan lain-lain di 2018 berbeda dengan 2017 tidak ada. Sehingga di sini kita bisa lihat lain-lain itu di sini pendapatan sini. Jadi sini itu dijumlah dari kerugian keuntungan selisih kurs hingga beban pajak itu dijumlah dengan menghasilkan 2 miliar 301 juta 934.874. Kemudian sedangkan di 2017 itu ya juga sama dijumlah dari awal sampai akhir, sehingga totalnya 1 miliar 983 juta 46.100 rupiah. Nah, di sini kita bisa menemukan laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini 7 juta laba usaha dikurangi lain-lain itu, sehingga totalnya sekian. Nah, dari sini sudah ketemu ya. Nah, sudah ketemu sekian laba sebelum pajak. Nah, kemudian ini labanya masih belum bersih. Nah, ini labanya masih belum bersih. Yang di atas tadi itu pendapatan bersih. Kalau ini laba. Pendapatan sama laba itu beda. Laba itu keuntungan yang apa ya? Pendapatan bersih itu yang ya mungkin ya bersih, cuman dalam artian belum dikurangi beberapa bagian-bagian. Kalau yang bersih laba itu ini sudah bersih sampai akhir ini sekian. Sama dengan di 2017 sama. Di beban pajak penghasilan di sini 1 miliar 131 juta 121.092 rupiah, sama dengan di 2017. Nah, untuk mencari hasil laba itu ini caranya yaitu di sini lain itu di laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan, jadi sehingga totalnya sekian. Sama ini, cuman rumusnya memang laba itu sama dengan laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan. Disitulah di laporan laba rugi ya. Oke. Jadi setelah kita membahas laporan laba rugi, kita memasuki laporan perubahan ekuitas. Tinggal dimasukkan saja laba neto. Jadi di sini bisa dilihat laba neto perbandingan dari 2016, 2017 hingga di akhir itu 2018. Bisa lihat ya. Ini laba neto yang tadi di neraca tadi itu, dari laporan laba rugi. Itu saja. Kemudian kita memasuki laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini ya, kita ini bisa lihat arus kas dari aktivitas operasi. Jadi di sini tuh kita bisa mengetahui bahwasanya dari penerimaan kas dari pelanggan dari 2018, 2017 itu berbeda. 2017 itu pada arus kas neto itu diperoleh dari aktivitas operasi
itu min. Namun di 2018 itu plus. Sehingga di sini kita bisa mengetahui adanya adjustment atau adanya hasil dari laporan yang kita kerjakan di modul kedua sampai ke 8 mungkin menghasilkan kenaikan. Min itu kan kerugian, plus itu kan keuntungan. Jadi mungkin dari situ. Kemudian kita juga bisa lihat di sini penerimaan kas. Di penerimaan kas 2018 sama 2017 itu kan selisihnya jauh, sangat jauh. Jadi mungkin dari situ bisa meningkatkan keuntungan atau kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kemudian di arus kas dari investasi yaitu untuk pembayaran aset tetap 2018, 2017 mengalami penurunan karena pada di 2017 itu 2 miliar 314, sedangkan di sini turun sehingga 2 miliar 71 juta. Kemudian di sini arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini malah lebih turun, bukan lebih naik, karena di sini adanya sewa pembiayaan yang cukup besar, utangnya yang cukup besar sehingga menimbulkan penurunan terhadap arus kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan. Kemudian penurunan atau kenaikan nilai kas dan serakas yaitu di sini itu bisa kita lihat penurunan itu ini malah naik ini dari 8 juta menjadi 163 juta. Itu sangat naik sekali, itu jauh sekali. Kemudian kita bisa lihat di sini kas dan setara kas awal tahun, akhir tahun itu bisa lihat. Dan sehingga transaksi non kas diperoleh di 2018 totalnya yaitu 110. Itu. Kemudian kita akan memasuki CLK, catatan atas laporan keuangan. Di sini kita bisa lihat adanya bagian catatan atas laporan keuangan sampai ke bawah. Di sini ada imbalan kerja, investasi pada efek tertentu, piutang usaha dan lain sebagainya di sini. Nah, oke. Kemudian kita akan memasuki CLK yang kedua. Nah, di sini ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke. Sebelumnya sinyal saya sepertinya ini agak bermasalah, memang dari kemarin memang bermasalah. Mohon maaf. Sebentar saya